Kemudian kalau kita membaca surat An-Najm ayat 48, wa annahu huwa aghna wa aqna, sesungguhnya dia Allah yang memberikan kekayaan dan kecukupan. Nah, ini coba kita cermati. Yang memberikan kita kekayaan itu Allah. Yang memberikan kecukupan itu juga Allah. Ada yang Allah berikan kedua-duanya. Dia diberikan kekayaan sekaligus dia diberikan rasa cukup. Ada yang diberikan salah satu saja. Dia diberikan kekayaan tapi tidak diberikan rasa cukup. Atau dia diberikan rasa cukup tapi tidak diberikan kekayaan. Oleh karenanya kita bisa melihat dalam kehidupan kita berapa banyak orang yang sudah kaya raya tapi tidak pernah merasa cukup. Kurang. Kenapa? Karena Allah hanya memberikan kekayaan tapi tidak menganugerahkan rasa cukup pada dirinya. Dan berapa banyak pula di dalam perjalanan hidup kita melihat ada orang nggak punya apa-apa. Makan saja susah, tapi dia dianugerahi rasa cukup, sehingga meskipun dia tidak ada apa-apa, dia merasa cukup. Dia tidak dianugerahi kekayaan, tapi dianugerahi rasa cukup. Jadi beruntunglah seorang hamba Allah yang Allah anugerahi pada dirinya itu kedua-duanya. Allah anugerahi dia kekayaan, sekaligus Allah anugerahi dia rasa cukup. Sehingga kekayaannya itu tidak membuat dia menjadi hamba Allah yang lalai, karena dia sudah merasa cukup dan dia bisa membagi kapan dia beribadah, kapan dia bermuamalah, kapan dia melaksanakan kewajiban-kewajiban munakahatnya, kehidupan pernikahan dan rumah tangganya. Nah, ilmu seperti ini kalau tidak kita cermati pada waktu kita baca Quran nggak dapat. Kita cuma baca saja wa annahu huwa aghna wa aqna. Sesungguhnya dia Allah yang memberikan kekayaan dan memberi kecukupan. Tapi maksudnya apa? Nggak paham kita. Pada waktu dijelaskan baru paham. Oh, ternyata dalam hidup ini ada orang yang diberi kekayaan tapi tidak diberikan kecukupan. Ada juga orang yang diberikan kecukupan tapi tidak diberikan kekayaan. Ada juga orang yang diberikan kedua-duanya, diberikan kekayaan juga diberikan anugerah kecukupan, sehingga dia tidak menjadi serakah. Jadi hal ini hal-hal yang luar biasa yang Allah ajarkan kepada kita selaku hambanya melalui ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran, yang ada di dalam surat An-Najmu, dalam surat bintang itu. Kemudian yang kedua, surat yang berkaitan dengan bintang di dalam Al-Quran adalah surat Al-Buruj. Surat Al-Buruj ini surat yang ke-85. Di ayat satunya juga diawali dengan sumpah Allah. Was-samai zatil buruj. Demi langit yang memiliki gugusan bintang-bintang. Jadi Allah bersumpah atas nama langit, yang langit itu memiliki gugusan bintang-bintang. Jadi kalau An-Najmu itu bintang, satu, bintang. Tapi kalau gugusan bintang-bintang itu klaster, kelompok kumpulan bintang-bintang. Kemudian apa itu Al-Buruj, gugusan bintang-bintang? Al-Buruj adalah kelompok bintang yang secara gravitasi
atau daya tarik, dan awal pembentukannya terikat satu sama lain seperti mata rantai yang berkaitan satu sama lain. Itu al-buruj. Supaya nanti kita bisa membedakan dengan rasi bintang. Jadi kalau kita belajar ilmu astronomi, antara al-buruj, gugusan bintang-bintang, dengan rasi bintang itu dua hal yang berbeda. Kalau al-buruj, gugusan bintang-bintang, itu antara satu bintang dengan bintang yang lain dalam kelompok yang sama, dia berkaitan seperti mata rantai, satu sama lain itu tidak bisa dipisahkan. Mandiri tapi tidak bisa dipisahkan karena dia terikat. Yang kedua, al-buruj itu sifatnya memiliki gaya yang disebut dengan daya gravitasi, daya tarik menarik antara satu bintang dengan bintang yang lain, yang membentuk mata rantai itu saling tarik menarik. Ini artinya kalau satu bintang dari al-buruj jatuh, maka keseluruhan bintang itu akan jatuh. Itu namanya al-buruj, gugusan bintang-bintang. Lalu rasi bintang, rasi bintang itu sekelompok bintang yang terlihat dari bumi seperti berkelompok, tapi jarak di antara mereka satu sama lain berjauhan, tidak ada daya tarik menarik, dan tidak berkaitan satu bintang dengan bintang yang lain. Itu namanya rasi bintang. Ilmu apa yang Allah ajarkan kepada kita melalui al-buruj, melalui gugusan bintang-bintang itu? Allah ingin mengajarkan kepada kita, kalaulah jalan hidup yang kita tempuh seperti jalan hidup al-buruj, gugusan bintang-bintang itu, maka kita akan sangat maslahah, akan sangat memperoleh banyak kebaikan dalam hidup. Kehidupan yang saling bahu-membahu, kehidupan yang saling ta'awun, tolong-menolong, alal birri wa taqwa, dalam kebaikan dan takwa, itu adalah jalan kehidupan yang paling baik. Al-buruj seperti itu, antara satu bintang dengan bintang yang lain dalam satu gugusan yang sama, dia saling tarik menarik, topang menopang, kuat menguatkan. Itu ilmu yang Allah ingin ajarkan kepada kita dengan menjadikan al-buruj sebagai salah satu nama surat di dalam Al-Quran. Tapi sering kita tidak mau melakukan eksplorasi, penggalian terhadap ayat-ayat Quran. Maka kita cuma baca Quran, ya, was-samai zatil buruj, demi langit yang memiliki gugusan bintang-bintang. Udah sampai di situ saja, nggak dapat ilmu apa-apa. Coba kita eksplorasi, kita gali, apa itu al-buruj? Kok ada istilah al-buruj, kok ada istilah rasi bintang? Kenapa al-buruj yang dijadikan nama dari surat dalam Al-Quran, kenapa tidak rasi bintang? Ini kan harusnya muncul pertanyaan-pertanyaan seperti itu di dalam pikiran kita, sehingga kita kemudian melakukan eksplorasi, penggalian terhadap hal itu, barulah kita dapat, oh rupanya al-buruj itu beda dengan rasi bintang. Kalau al-buruj itu polanya pola kerjasama, saling menguatkan, daya tarik dan daya dorongnya seimbang. Dengan keseimbangan itu mereka hidup bersama, berkelompok, disebut dengan gugus. Kebersamaan mereka itu membuat kalau salah satu dari mereka jatuh, maka jatuhlah mereka semua. Maka di antara mereka tidak ada yang berkhianat.
Ya, untuk menjatuhkan yang satu, tegak yang lain. Tapi sama-sama menjaga agar tetap utuh, tetap bersama-sama, tetap bertahan. Itulah al-buruj yang tidak dimiliki oleh rasi bintang. Makanya nama surat itu bukan rasi bintang, tapi gugusan bintang-bintang atau al-buruj. Nah, ilmu ini sering tidak terpahami oleh banyak orang. Jadi waktu baca Quran, ya wassama'i zatil buruj, demi langit yang memiliki gugusan bintang-bintang. Udah selesai. Apa yang Allah inginkan dengan kalimat ini nggak digali, ya biarkan saja lewat begitu. Pahala dapat. Kita baca huruf wawunya aja udah dapat pahala. Kalau soal pahala. Tapi ilmu apa yang kita dapat kalau kita nggak melakukan eksplorasi penggalian, nggak ngaji, ya nggak dapat apa-apa. Yang dapat pahala, pahala dapat. Meskipun satu huruf kita baca, pahala dapat. Tapi Allah menghendaki lebih dari itu. Allah menghendaki Quran ini menjadi huda, menjadi petunjuk, menjadi ilmu yang bisa membimbing kita untuk tahu banyak hal, kemudian bisa hidup dengan sangat baik. Karena kita ini khalifah, pemimpin, penerus ciptaan Allah yang ada di bumi ini. Kalau khalifah goblok, wah, bagaimana mau buat kemaslahatan di bumi? Kan persoalannya seperti itu. Makanya kita harus mendalami ayat-ayat Quran ini. Kemudian gugusan bintang atau al-buruj itu dalam ilmu astronomi modern dibagi menjadi dua kelompok. Ada gugus bola, ini terdiri dari bintang-bintang yang sudah diciptakan oleh Allah bukan hanya ribuan tahun yang lalu, tapi juga jutaan tahun yang lalu. Nah, ini al-buruj yang bentuknya bola. Ini umurnya ada yang sudah jutaan tahun yang lalu. Lalu daya tarik gravitasinya sangat kuat satu sama lain. Ya. Kemudian ikatan seperti mata rantainya juga sangat kuat. Kemudian yang kedua, gugus bintang terbuka. Ini usia bintangnya di bawah 100 tahun. Ya, di bawah 100 tahun. Daya tariknya tidak sekuat gugus bola. Kemudian daya ikatnya tidak sekuat mata rantai gugus bola. Itu gugus bintang terbuka. Ini artinya apa? Yang muda, betapapun hebatnya dia, tetap tidak akan pernah bisa mengalahkan pengalaman yang tua-tua. Ya. Anak muda boleh saja profesor, tapi pengalaman hidupnya tidak bisa mengalahkan pengalaman hidup orang yang lebih tua. Oleh karenanya, kalau kita ingin maju dalam kehidupan ini, yang tua ini harus membimbing dan mengarahkan yang muda. Dan yang muda pun harus paham bahwa mereka membutuhkan pengalaman orang-orang tua mereka. Karena hidup ini tidak cukup dengan ilmu, butuh banyak pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman. Itulah al-buruj, yang ada gugus bolanya dan ada gugus terbukanya. Gugus terbuka itu muda, gugus bola itu yang tua-tua. Bintang yang jutaan tahun yang lalu sudah ada.
Kemudian kalau rasi bintang, ya, rasi bintang ini misalnya kita ambil contoh, dalam ilmu astronomi ada 88 rasi bintang. Dari 88 rasi bintang itu misalnya kita mengambil rasi bintang Orion. Rasi bintang Orion ini terdiri dari beberapa bintang yang kelihatannya kalau dari bumi dia berkumpul dalam satu tempat, tapi sebenarnya jaraknya jauh-jauh. Misalnya dalam rasi bintang Orion itu ada bintang Betelgeuse. Bintang Betelgeuse ini jaraknya dari bumi 310 tahun cahaya. Tapi kalau kita lihat, ya, posisi bintang Betelgeuse ini berada dalam satu rasi bintang dengan Orion, dekat dengan bintang Rigel. Padahal, ya, lebih jauh jarak bintang Rigel daripada bintang Betelgeuse. Kalau bintang Betelgeuse itu jaraknya hanya 310 tahun cahaya dari bumi. Kalau bintang Rigel itu jaraknya 1000 tahun cahaya dari bumi. Tapi kedua bintang itu kalau kita lihat dari bumi, Betelgeuse dengan Rigel, seolah-olah dia berada dalam posisi yang dekat, sama-sama berada pada rasi bintang Orion. Inilah yang disebut dengan kebersamaan semu. Ada orang lontang-lantung ke sana kemari, kelihatannya bersama-sama, tapi kebersamaan mereka itu semu. Kenapa? Karena masing-masing dalam hatinya itu ada maksud-maksud sendiri, ya. Bersama-samanya itu hanya kebetulan sedang sama kepentingannya. Itu yang ingin Allah ajarkan dengan rasi bintang itu. Ada dalam hidup ini yang seolah-olah bersama, tapi sebenarnya enggak. Makanya pandai-pandailah memilih kawan dalam hidup ini. Seolah-olah dia kawan, tapi sebenarnya dia menggunting dalam lipatan, menelikung di tekongan. Ini kan ilmu tingkat tinggi ini yang kita dapat dari melihat rasi bintang. Dari bumi kelihatannya dekat, orang tuh sama-sama itu, tapi ternyata jarak satu sama lain itu melebihi 400 tahun perjalanan cahaya letaknya satu sama lain. Jadi itu pseudo, itu kebersamaan palsu. Kebersamaan palsu. Ya kayak orang munafik lah di dalam Islam. Itu kan kebersamaan palsu. Seolah-olah dia bagian dari Islam, tapi ternyata luarnya saja Islam, batinnya tidak Islam. Nah, banyak kebersamaan semu, kebersamaan palsu itu. Makanya dalam hidup kita harus hati-hati mana yang benar-benar dalam satu kebersamaan dengan kita. Jangan terlihat saja bersama-sama, tapi sebenarnya menggunting di dalam lipatan. Ini kan ilmu. Ini saya sambung sedikit lagi, kita telati sedikit aja supaya sempurna ilmunya. Yang terakhir itu bintang At-Thariq. Ya, surat At-Thariq, surat ke-86 dalam Al-Qur'an. At-Thariq ini artinya bintang pulsar. Apa itu bintang pulsar? Bintang yang sebenarnya mengeluarkan bunyi detak seperti detak jantung. Itu At-Thariq. Dan surat At-Thariq ayat 1 juga diawali dengan sumpah Allah. Was-samai wat-thariq. Demi langit dan bintang malam. Jadi At-Thariq itu bintang malam
yang mengeluarkan detak seperti detak jantung. Wa ma adraka ma tariq, dan tahukah kamu apa itu at-tariq? An-najmu saqib. At-tariq itu adalah bintang yang bersinar tajam menembus kegelapan malam yang mengeluarkan bunyi suara berdetak. Itulah at-tariq. Ada suatu pengakuan dari seorang astronot Cina yang masih muda yang melakukan perjalanan keluar angkasa, namanya Yang Liwei. Yang Liwei ini masih muda, dia kelahiran 21 Juni tahun 1966, astronot Cina. Di luar angkasa dia mendengar ada suara seperti pintu diketuk. Tok, 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 tok. Dia cari tahu suara apa ini, nggak terjawab. Lalu dia kirim berita ke bumi, Sam, ada suara begini, begini, begini di luar angkasa. Dari bumi dijawab, senior-seniornya menjawab, itu suara yang dikeluarkan oleh bintang. Tapi kami nggak tahu bintang yang mana. Komunikasi dengan ilmuwan NASA, jawabannya sama. Lalu akhirnya komunikasi dengan ilmuwan Islam. Ilmuwan Islam menjawab, itu suara detak jantung dari bintang yang namanya at-tariq, yang disebut dalam kitab suci kami Al-Quran. Jadi bintang at-tariq itu bintang yang mengeluarkan suara detak seperti detak jantung, yang baru bisa kita dengar kalau kita semakin mendekati posisi bintang at-tariq itu. Sama seperti seorang dokter baru bisa mendengar dengan jelas suara detak jantung itu kalau dia menggunakan alat bantu stetoskopnya, ditempelkan ke jantung, diletakkan di kedua telinganya, baru dia mendengar detak jantung itu deg 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 deg. Kemudian kalau kita mempelajari ilmu fisika, dalam ilmu fisika itu ada 3 jenis gelombang suara. Yang pertama, gelombang suara audiosonik. Ini frekuensinya 20 sampai 20 ribu Hz. Gelombang suara audiosonik ini gelombang suara yang bisa didengar oleh manusia. Kemudian yang kedua, gelombang suara infrasonik. Ini di bawah 20 Hz. Hanya bisa didengar oleh hewan-hewan tertentu, tapi tidak bisa didengar dan dilihat oleh manusia. Hewan yang bisa melihat gelombang suara infrasonik ini, misalnya jangkrik, kucing, ayam, keledai, anjing. Makanya ayam bisa melihat malaikat, bisa melihat jin, bisa melihat iblis. Oleh Nabi dibilang, kalau kamu mendengar ayam itu mengeluarkan suara rintihan, maka berdoalah yang baik-baik kepada Allah, karena dia sedang melihat malaikat. Kalau kamu mendengar anjing mengeluarkan suara melolong dengan suaranya yang lirih, itu pertanda dia melihat setan, melihat iblis, melihat jin. Maka berlindunglah kepada Allah dari kejahatan setan, jin, dan iblis. Karena untuk gelombang suara infrasonik, manusia nggak mampu mendengar dan melihatnya. Dan tidak semua hewan mampu mendengar dan melihatnya. Hanya hewan-hewan tertentu. Nah, kemudian yang ketiga, gelombang ultrasonik. Ini di atas 20 ribu Hz.
Ini juga tidak bisa didengar manusia. Hewan yang bisa mendengar dan melihat hanyalah kelelawar dan ikan lumba-lumba. Gelombang ultrasonik inilah yang dimiliki oleh bintang Atorik. Dia hanya bisa didengar melalui alat bantu. Ya. Salah satu alat bantunya itu kalau kita memperpendek jarak antara kita dengan bintang Atorik. Di luar angkasa sana kita baru mendengar adanya suara detak seperti detak jantung manusia pada bintang Atorik itu. Seperti orang mengetuk pintu, tok 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 tok, seperti itu. Ini tidak didapatkan di bintang yang lain, hanya ada pada bintang Atorik. Maka Allah bersumpah atas nama bintang Atorik itu. Was-samai wa tariqi. Ya. Jadi demi langit dan demi bintang At-Tariq. Ya, jadi bintang At-Tariq ini mengeluarkan suara. Kalau dia tidak unik, Allah tidak menjadikan dia nama surat dalam Al-Quran, dan Allah tidak akan bersumpah untuk hal-hal yang tidak ada kelebihan di situ. Nah, jadi ini semua adalah ilmu yang Allah ingin berikan kepada kita melalui Al-Quran yang kita baca. Jadi Al-Quran itu wama huwa bil hazl. Dia Quran itu tidak diciptakan untuk senda gurau. Quran itu tidak diciptakan main-main, itu wahyu Allah. Jadi banyak rahasia besar, banyak ilmu besar. Bahkan seorang astronom terkenal yang mengepalai observatorium Griffith di Los Angeles, Profesor Anthony Cook, ini dia bilang bahwa pengetahuan astronomi tentang bintang yang diinformasikan Al-Quran dan yang diinformasikan hadis ini melebihi dari informasi ilmiah lain yang pernah dia baca. Jadi ilmu astronomi Anthony Cook melebihi ilmu astronomi orang-orang non-muslim yang lainnya, karena dia menggunakan Al-Quran tentang bintang dan hadis tentang bintang-bintang sebagai referensi ilmu astronominya. Kalau gitu pertanyaannya, orang yang tidak Islam menggunakan Quran sebagai referensi, lalu kenapa kita mendiamkan Quran mubajir terletak di hadapan kita tanpa kita melakukan eksplorasi penggalian-penggalian terhadap setiap ayat dari Al-Quran itu? Kalaulah kita mau melakukan eksplorasi terhadap setiap ayat yang ada dalam Quran, maka kita akan memiliki peradaban yang jauh lebih maju dari semua peradaban yang hari ini ada. Tapi karena kita banyak yang lalai, orang yang memanfaatkan Quran, kita yang mengimaninya. Ya, seharusnya kita mengimani dan mempedomani. Tapi orang tidak mengimani lalu mempedomani, yang dapat keuntungan mereka. Kita kemudian menjadi penonton yang mengagumi temuan-temuan mereka, padahal informasinya ada di dalam kitab suci Al-Quran yang kita imani itu. Ini yang harus sama-sama kita renungkan supaya kita bisa mempersiapkan generasi yang bisa baca Quran dengan baik, ya, bisa mengetahui arti Al-Quran dengan baik, bisa melakukan eksplorasi penggalian-penggalian terhadap Al-Quran dengan baik,
supaya mereka akan menjadi generasi yang unggul dalam peradaban sebagai khalifah Allah di muka bumi ini. Saya rasa demikian saja, kurang dan lebih saya mohon maaf. Kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu a'lam bisawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.